Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum bitaqwallah fa innallaha uiddat lil muttaqin. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa rawi, yaitu tentang harta dalam keluarga antara anak dan orang tua. Kenapa antara anak dan orang tua? Karena ada seorang bapak punya harta, harta lebih dari kebutuhan sehari-hari tentu saja, dan harta itu diminta oleh ayahnya sebagai orang tua dan diminta oleh anak dan istrinya, sehingga si bapak tersebut bingung harus diberikan kemana, ke anak istri atau ke orang tua. Maka karena Rasul sebagai konsultan dalam segala hal, dalam berbagai hal, maka urusan rumah tangga pun menghadap kepada Rasulullah. Ya, kalau saya punya harta diminta oleh anak istri dan juga diminta oleh orang tua, harus dikemanakan? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu, harta engkau, liwalidika, itu milik orang tuamu. Jadi ini merupakan koreksi terhadap keadaan masyarakat, khususnya di Indonesia. Sehingga baru-baru ini kan sering terjadi perselisihan antara anak dengan orang tua. Sampai di Majalengka ada yang bunuh orang tuanya, kemarin juga ada yang di Lampung, ya. Kemudian di beberapa tempat berani anak itu terhadap orang tua. Ada yang melakukan orang tua tidak seharusnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi anta wa maluka liwalidika ini, perkataan anta itu menunjukkan jawaban Rasul terhadap orang yang sudah dewasa. Karena yang datang kepada Rasul kan orang dewasa. Kenapa orang dewasa? Karena ada yang mengatakan A'robi, penduduk dusun Arab, ada juga yang lainnya, itu punya istri dan punya anak. Jadi yang datang kepada Rasul itu adalah orang dewasa. Makanya di sini anta itu kepada orang yang sudah dewasa. Dan orang yang sudah dewasa itulah sebetulnya yang sering berani berbuat kurang baik terhadap orang tua. Sehingga ditegaskan dalam Al-Quran, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Apabila mereka orang tua itu sudah lanjut usia, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma, baik sebagian atau salah seorang dari di antara mereka, au kilahuma atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uff, maka janganlah engkau mengatakan yang perkataan yang menyakitkan walaupun hanya satu nada, hanya satu kecap. Uff itu istilah satu nada, satu kecap yang disampaikan kepada orang tua. Uff itu satu nada, satu kata saja itu sudah tidak diperkenankan. Makanya di sini Rasul bersabda,
anta wa maluka liwalidik. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jadi merupakan milik pula bagi ayah. Jadi apa yang dimiliki oleh anak, maka menjadi milik pula oleh ayahnya. Makanya semakin kaya anak adalah semakin kaya orang tua. Makanya kalau baheula mengatakan banyak anak, banyak rezeki, itu betul. Jadi banyak anak, banyak rezeki, itu betul. Karena semakin banyak anak, maka semakin banyak rezekinya. Karena semakin menyenangkan orang tua. Bagaimana yang tidak punya anak? Kan walid, waladaka anta wa maluka, di situ walid. Walid itu bukan hanya anak kandung, tapi itu bisa anak asuh, bisa anak buah, bisa anak angkat, bisa anak apapun. Makanya kalau punya anak asuh banyak, maka ketika kita menjadi orang tua akan semakin senang. Karena anak asuh juga berkewajiban berbuat baik kepada orang tua asuh. Begitu pula anak buah. Kemudian di sini jelas wa maluka liwalidik, kamu dan hartamu milikmu. Ini merupakan milik pula bagi ayah. Jadi jelas harta anak menjadi milik orang tua. Abu Thayyib yaitu penyusun, Abu Thayyib itu penyusun kitab Aunul Ma'bud, Sarah Abu Daud, yang wafat 1329, berkomentar tentang kalimat ini, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi rukhsah, tidak memberi dispensasi, atau tidak memberi keringanan akan kewajiban anak memberi nafkah pada orang tua. Jadi anak memberi nafkah kepada orang tua itu merupakan kewajiban. Kalimat anta wa maluka liwalidika bermakna jika orang tua membutuhkan dari harta anak, maka boleh mengambilnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi walau orang tua itu andai kata mengambil harta anak, tidak bisa dilaporkan ke polisi. Seperti pernah terjadi di Indonesia, seorang ibu, ya, seorang ibunya mengambil harta anak, lalu lapor kepada polisi dan dituntut oleh polisi. Nah, polisinya nggak tahu itu kalau dituntut, kalau anak menuduh mencuri kepada orang tua. Karena kalau orang tua itu mengambil, di sini saya istilahnya mengambil. Karena kalau mengambil itu kan bisa saja tanpa izin, tanpa sepengetahuan. Kalau orang tua mengambil harta anak sesuai kebutuhan, maka tidak bisa dicegah atau tidak bisa dianggap mencuri. Anak berkewajiban memberi nafkah kepada orang tua. Jika anaknya tidak punya harta, maka wajib hukumnya mencari nafkah untuk kepentingan orang tuanya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan keluarga menjadi tanggungan, termasuk di dalamnya orang tua ikut bertanggung jawab. Makanya kalau ada sekarang itu ditemukan ya di masyarakat, orang tua merasa tidak berguna, orang tua merasa dikucilkan, itu karena kesalahan anaknya. Karena Al-Mubarakpuri yang wafat 1353 Hijriah berpendapat bahwa kalimat liwalidika menunjukkan bahwa tangan orang tua terbuka untuk memanfaatkan harta anaknya sesuai dengan kehendak. Kata Asy-Syaukani, dikutip juga oleh Al-Mubarakpuri, bahwa anak dan orang tua itu berserikat memanfaatkan harta. Kemudian orang tua berhak memanfaatkan harta anak, apakah atas izinnya atau tanpa izin.
Tentu saja semua pihak tidak boleh membuat kesulitan. Jadi kalau membuat kesulitan mah sudah jelas dilarang oleh Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah. Jadi memberikan kesulitan la tudor wal biwaladihi walidatun biwaladiha walal maulud biwaladi. Ibu tidak boleh menderita karena anak, anak tidak boleh menderita karena orang tua, suami tidak boleh menderita karena istri, dan istri tidak boleh menderita karena suami. Justru harus saling menyenangkan. Yang kita bicarakan ini kan seharusnya atau hukumnya keharusan anak memberi nafkah orang tua. As-Sindi yang wafat 1138 berkomentar bahwa orang tua punya hak menerima nafkah dari anaknya, bebas dari harta yang lebih. Namun dari harta pokok berhak mendapat bagian dari anaknya, karena punya hak untuk menerima nafkah. Oleh karena itu anaknya mesti menyisihkan dari harta atau nafkah pokok untuk orang tua. Jadi tegas komentar beliau, anak yang sudah dewasa menjadikan orang tuanya sebagai bagian dari keluarga yang mesti dinafkahi selain anak dan istri. Makanya seperti tadi saya katakan, banyak anak, banyak rezeki. Karena kalau kita sudah punya anak dewasa, maka akan semakin sejahtera. Itulah makanya saya susun buku lanjut usia lebih indah dibanding generasi muda. Lanjut usia lebih indah dibanding usia muda. Karena apa? Karena itu menunjukkan semakin banyak anak itu semakin sejahtera. Jadi tegas komentar beliau, anak yang sudah dewasa menjadikan orang tuanya sebagai bagian dari keluarga yang mesti dinafkahi selain anak dan istri. Dalam Syarah Musnad Abi Hanifah tegaskan bahwa hadis ini sebagai peringatan bagi anak bahwa orang tua punya hak menjadi nafkah dari anaknya, bukan atas kesenangan, tapi itu keharusan yang harus dinafkahi. Walaupun memang kadang-kadang orang tua itu membuat anak itu tanda tanya, ya. Kebetulan kalau orang tua saya sudah meninggal lebih terdahulu, ibu ketika saya usia 6 tahun, ayah ketika saya dewasa. Saya punya mertua sekarang ini, orang tua istri itu kan kena gempa kemarin itu. Kena gempa dan rumahnya hancur luluh. Jadi ketika saya datang, rumah emak teh cenah rusak karena kebetulan pas gempa dia sedang sholat duhur, kemudian ambruk itunya karena tertimpa oleh loteng tetangga rumahnya. Kemudian tertutup sehingga sulit itu. Kebetulan anaknya, adik istri saya, dia mencari pas bisa masuk jendela ditabrak, kemudian diambil dan digendong, kemudian dibawa ke kota, ke Cianjur. Bawa ke kota ke Cianjur, dia pas saya ketemu dengan saya tuh cuman komentarnya, rumah emak rusak, jadi gitu, hancur. Pas saya bawa ke Bandung, sampai sekarang masih ada di Bandung, tapi tadi malam ingin diantar ke sana. Sudah dijelaskan, Mak, rumah emak itu hancur. Ya itu naon yang nyaho. Di sana itu kan kemah. Ya itu kadang-kadang anak itu kunaon ya, sepuh teh geus disadiakeun segala rupa oleh anak, ya, oleh menantu sudah disediakan segala rupanya, fasilitas segala macam lebih dienakeun, tapi dia ingin
ingin ke sana, ingin pulang. Sehingga nanti saya pulang ceramah dari sini, apa boleh buat, kita antar saja ke sana. Jadi musyawarah dengan ipar yang lain, kumaya, si mak hayang ke sana, aduh bingung cenah kumaha ya hayang kacaina, mengkaning tiap malam hayang kacai, mengkaning laleur segala macam. Ya udah, karena keinginannya kita harus antar. Nah, disitulah yang sering muncul, gitu. Kalau tidak disadari oleh kita, akan muncul itu perkataan, si mak mah, geus disenangkeun di dia, nah bet hayang pulang, padahal di sini, di sana hanya kemah, jeng becek dan sebagainya. Itu akan muncul itu, itu. Dan itu yang tidak boleh, sepuh itu. Jadi yang tidak boleh kita katakan, maka kita harus bismillah, ayo kita antar saja. Saya pesankan, gimana kalau sudah ke sana, kita pulang lagi ke Bandung ya, ikut. Dia jawab, kumahang kewe, kumahang kewe, ya itulah ujian dia, ujian bagi anak itu. Nanti kan diuji itu, kumahang kewe, duka teuing, geus datangkan itu kondisinya di kemah, karena rumahnya hancur, duka teuing daekeun, duka teuing teu ke sorena. Ya berenang ternyata yang di kemah ya, saya katakan kepada adik-adik ipar kalian, tanggung jawab di sini kumaha. Saya kan tidak bisa nginap di sana, saya bilang harus pulang lagi karena besok Senin juga ngajar lagi. Itulah salah satu ujian menurut saya bagi orang tua itu. Dan memang beliau usianya 90 lebih, itu kakinya tertimpa balok, wajahnya juga. Saya bilang di sini, ada dokter, itu minantunya, cucu, kemudian mak ada perawat, itu juga di keluarga saya kan ada dokter, ada perawat, ada apoteker, semuanya merundung ke situ, mengobati dan memelihara, disediakan. Tapi ya itu, pokoknya mah yang kaditu, cenah anturkeun, ya itulah ujian. Saya katakan kepada keluarga, ini ujian bagi kita, harus berbuat baik kepada orang tua. Karena ditandaskan, maka saya ingat kepada hadis itu, inna auladakum min atyabi kasbikum. Inna auladakum, sungguhnya anak-anakmu, min atyabi kasbikum, itu merupakan hasil usahamu. Jadi merupakan bagian. Jadi kalimat auladakum itu merupakan bentuk jama dari walad, anak, yang mencakup semua anak, baik laki-laki maupun wanita. Jadi dengan tegas pada penggalan hadis ini, kedudukannya sama, anak laki-laki maupun wanita. Perkataan min itu mengandung arti bagian, tab'id, ya. Tab'id. Atyab itu terbaik, kasbikum usaha. Jadi jelas antara anak dengan orang tua itu merupakan satu kesatuan. Ketika anak masih kecil, merupakan tanggung jawab orang tua. Ketika anak masih kecil, sehingga hidupnya penuh menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, jika anak sudah dewasa, maka orang tua yang menjadi tanggung jawab anak. Jadi saya katakan kepada istri saya juga, bayahna, ya, min atyabi kasbikum. Jadi anak itu merupakan hasil orang tua. Ya bagaimana kita menyantuninya, sudah kita sediakan. Ya ingat baheula di dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, ibu kamu mengandungmu, ya, mengandungmu wahnan ala wahnin,
Semakin lama semakin lemah, semakin capek. Nah sekarang juga kita sebagai anak semakin lama semakin capek, ulah mengeluh. Karena ibu juga dulu ketika mengandung kita kan tidak mengeluh. Wahnan ala wahnin. Makanya digariskan oleh ayat itu, wahnan ala wahnin. Dan di sini jika ketika kecil anaknya itu punya hak menggunakan hasil usaha orang tua, maka ketika dewasa orang tuanya punya hak menggunakan harta anak. Kalimat ini juga mengandung perintah agar anak menjadi anggota keluarga yang orang tua itu menjadi anggota keluarga yang dinafkahi. Karena orang tua menafkahi anak itu tanpa tuntutan, tanpa perhitungan. Ketika anaknya masih kecil, orang tua tanpa tuntutan. Nah, orang tua menyantuni anak. Sekaligus juga mengandung arti bahwa orang tua menjadi tanggung jawab anaknya sekarang apabila anaknya sudah dewasa. Diriwayatkan oleh Aisyah yang wafat 57 istri Rasul. Rasul bersabda, "Inna atyaba ma akala rajul min kasbihi wa inna waladar rajul min kasbihi." Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah yang berasal dari usahanya. Itu yang paling baik. Dan sesungguhnya anak seseorang adalah berasal dari usahanya. Jadi makanan yang paling halal, memakan harta anak itu, hadis riwayat An-Nasa'i, dapat 303 Hijriah. Hadis ini dinilai sahih oleh beberapa muhadis dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i hingga 3 kali. Oleh karena itu Ahmad yang wafat 241 sebanyak 7 kali meriwayatkan, oleh Ibnu Majah yang wafat 273 1 kali, oleh As-Sindi inna atyaba ma akala itu dipahami sebagai konsumsi yang halal, memakan harta anak itu yang terbaik dan bebas dari haram dan subhat adalah hasil usaha sendiri. Jadi memakan harta anak itu sama dengan memakan harta sendiri, hasil usaha sendiri. Sedangkan hasil usaha anak hukumnya sama dengan hasil usaha sendiri. Jadi jelas halalnya. Jadi nampak sekali kalimat ini sebagai penegas halalnya orang tua memanfaatkan harta anak. Fakulu min kasbi auladikum. Fakulu. Maka makanlah min kasbi auladikum dari hasil usaha anak-anakmu. Perkataan pak pada fakulu itu merupakan sambungan dari kalimat sebelumnya. Mengandung arti maka. Atau oleh karena itu kulu itu makanlah yang mengandung arti penggunaan. Kalau di situ pakulu makan, maka itu penggunaan. Karena apa? Karena makan itu mencakup penggunaan harta. Seperti dalam kajian hadis dan ayat, kalimat makan itu mencakup pada penggunaan dengan cara apapun. Tidak ada bedanya dengan bahasa Indonesia. Istilah makan itu sering digunakan dalam segala kemanfaatan. Ingatkan ada istilah makan waktu, bukan berarti waktunya bukan dimakan, tapi itu digunakan makan biaya, makan tenaga, makan ongkos, dan istilah yang lain yang menunjukkan penggunaan. Dan itu bahasa Arab juga begitu, pakulu itu. Silahkan manfaatkan hasil anak. Jadi dalam hadis ini juga diartikan bolehnya seorang ayah menggunakan harta anak. Bahkan ditandaskan min kasbi auladikum, dari hasil usaha anakmu. Bahkan kalau di dalam riwayat Ahmad yang wafat 241 Hijriah menggunakan kalimat fakuluhu hani'a. Makanlah dengan senang atau menyenangkan atau dengan bahagia. Fakuluhu hani'am mari'a, ya.
Namun ternyata bukan hanya orang tua yang dapat memanfaatkan harta usaha, hasil usaha itu. Istri pun dapat menggunakan hasil suami. Jadi yang bisa menggunakan harta kita itu orang tua dan istri. Istri juga boleh memanfaatkan harta suami. Kalau suaminya memberi nafkah kepada istri tidak sesuai dengan kebutuhan, hartanya banyak, tapi temerek ke istri, maka istri juga boleh memanfaatkan harta suami. Ini kasusnya peristiwa Hindun, istri Abu Sufyan. Yang kalau tidak salah hadis ini sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Tapi kita ingat kembali, an Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah, qalat, berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah, Hindun binti Utbah, imro'atu Abi Sufyan, istri Abi Sufyan, ala Rasulillah SAW, kepada Rasul SAW. Jadi masuk menghadap kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini makan disebut oleh Aisyah Hindun bintu Utbah imro'atu Abi Sufyan. Itu supaya lebih kenal ya, dijelaskan. Karena Hindun itu banyak kan di zaman Rasulullah nama Hindun itu. Antara lain istri Rasul juga ada yang namanya Hindun, yang dikenal dengan Ummu Salamah. Itu Hindun juga. Ini Hindun binti Utbah, imro'atu Abi Sufyan. Dan dikatakan imro'atu Abi Sufyan, istri Abu Sufyan, juga sejak zaman Rasul, istri itu dikenal dengan nama suami. Ya. Istri itu dikenal dengan nama suami. Di zaman Rasul juga, di dalam Al-Quran juga kan. Kalau di dalam Al-Quran itu bahkan ada imro'atu Imron, imro'atu Lut, imro'atu Fir'aun. Itu di istilahnya itu imro'atu Fir'aun, imro'atu Imron, imro'atu Lut dalam Al-Quran. Sehingga kita tidak tahu kan namanya. Nama perempuannya kan tidak tahu. Jadi Quran juga kadang-kadang begitu. Jadi kan ada tersebar di WA beberapa waktu yang lalu, katanya istri menggunakan nama suami itu haram katanya. Karena harus nama ayah. Kalau haram, kenapa Quran menunjukkan begitu? Bahkan Quran itu tidak kita ketahui nama si perempuan itu, melainkan nama suami. Imro'atu Fir'aun kan di dalam Quran tidak disebut nama istrinya. Istri Fir'aun. Nah kita tahu dia namanya Asiyah, itu kan dari hadis. Imro'atu Lut. Imro'atu Lut itu tidak tahu. Imro'atu Imron, Ali Imron bahkan disebutnya juga. Itu istri yang dimaksud dengan Al. Jadi kalau ada ibu-ibu yang memperkenalkan nama suami, jangan disalahkan. Jadi Ibu Saifuddin, Ibu Iding, Ibu Husen, itu jangan disalahkan. Dia memperkenalkan nama suami. Jadi, jangan disalahkan. Itu bukan nama ayah, tapi pakai ibu. Itu adalah imro'atu Abi Sufyan. Kembali. Ala Rasulillah, kepada Rasul. Faqalat ya Rasulullah, dia berkata ya Rasulullah, wahai ya Rasul, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sungguhnya Abu Sufyan, istriku, rajulun syahih, laki-laki yang kumed, lebih dari kikir. Rajulun syahih mah syukhun itu, lebih dari kikir, laki-laki yang kumed. La yu'tini minan nafaqah, tidak memberi nafkah kepadaku. Ma yakfini, apa yang mencukupiku. Wa yakfi baniya, dan
tidak mencukupi anak-anakku. Di sini mah baniya. Baniya mah anak kandung, bukan waladaya. Jadi tidak mencukupi tidak mencukupi nafkah kepadaku dan tidak mencukupi nafkah untuk anakku, anak kandungku. Padahal Abu Sofyan itu orang kaya. Kenapa saya katakan Abu Sofyan itu orang kaya? Dia kan saudagar, pedagang ekspor itu. Jadi kalau di musim dingin ke Arab Selatan, dan kalau musim panas ke Arab Utara, itu Abu Sofyan antara lain. Sehingga turun lilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita wasoib, itu di Abu Sofyan. Jadi orang kaya Abu Sofyan itu saudagar yang pernah menimbulkan peperangan kan, perang Badar itu antara lain Abu Sofyan. Yaitu merampas harta kaum muslimin yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, hijrah ke Madinah, dan dia ambil dan dijual ke negeri Syam. Itu sebelum Islam tentu, sebelum Islam, karena Abu Sofyan masuk Islam lagi waktu Futuh Mekah tahun ke-8 Hijriah. Jadi Abu Sofyan itu orang kaya, tapi kumen kepada anak dan istri. Maka dia menghadap kepada Rasul. Jadi la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi, kecuali aku mengambil dari hartanya bi ghairi ilmihi, tanpa sepengetahuan. Karena orang kaya jadi diambil hartanya teu karasaeun. Teu karasaeun hartanya udah banyak ya. Makanya kan napakah infak yang paling bagus di antara hadis riwayat Bukhari, di antara 7 yang dapat perlindungan di akhirat adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Jadi kalau menurut saya antara lain maknanya sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu karena orang itu kaya. Maka tangan kirinya nggak tahu. Sebab kalau orang miskin mapan pasti diketahui. Jadi kalau saya infak 1 juta, tanyahuan ku istrina, dah kurang duitnya. Tapi kalau semacam bapak-bapak yang kaya infak 10 juta dia mau karasaeun ku istrina da teu nyahoeun da duitna loba. Makanya kudu jadi orang kaya teh. Supaya ketika berinfak keluarga tidak tahu karena banyak hartanya. Illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmihi, tanpa sepengetahuan. Hal alayya fi dzalika min junah, apakah aku berbuat dosa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, khudi mim malihi bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya bil ma'ruf, secara ma'ruf. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Di sini bani ya, anak kandungmu. Jadi kalau berdasar hadis yang kita bahas lihat Abu Daud, dan hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim, maka ada orang yang mengambil harta tidak bisa dituduh mencuri, tidak bisa didakwa mencuri. Yaitu pertama istri, atau pertama orang tua, boleh yang pertama keduanya mana saja dulu. Yang pertama orang tua dan yang kedua istri. Jadi kalau begitu orang tua dengan istri itu di dalam keluarga urusan penggunaan harta itu adalah sama. Jadi petunjuk Rasul mengandung arti pertama dalam harta suami terdapat bagian dari istri dan anak yang masih kecil ya. Kenapa anak yang masih kecil? Karena kalau anak sudah dewasa
itu milik menafkahi orang tua. Kemudian mengambil hak sendiri itu tidak menjadi dosa. Kemudian yang boleh diambil sebatas kebutuhan, bukan keinginan. Mayak fiki, wayak fi baniki, bukan sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan. Bukan mengikuti yang diinginkan. Keempat, ukuran yang diambil mesti berpedoman pada hukum ma'ruf. Hukum ma'ruf. Ma'ruf itu mastahsanahu syar'u wal aqlu, yaitu yang dianggap baik oleh akal dan syara, yang dianggap yang sesuai dengan ketentuan akal dan syara. Jadi ma'ruf. Kita ambil contoh saja. Di Indonesia itu batas orang miskin, kata BPS, Badan Pengelola Statistik, batas orang miskin itu kan yang penghasilannya di bawah 500.000 per orang. Jadi kalau di bawah penghasilannya di bawah 550 ya, 550.000 per orang, maka itu miskin. Jadi kalau Bapak tinggal duaan di rumah, pensiunnya 2 juta, itu tidak miskin. Jadi tidak miskin. Tapi kalau di bawah 1 juta, tinggal duaan di rumah, nah itu miskin. Jadi itu ukuran BPS itu. Dan BPS itu menurut saya kalau di dalam hukum syariah, penelitian BPS itu adalah ma'ruf, hasil kajian ilmiah. Kajian ilmiah. Cuman meren di Indonesia meletik teuing 550.000 karena listrik oge. Saya listrik itu rata-rata 600.000 per bulan. 600.000 per bulan itu listrik, tambah internet dan sebagainya. Nyamu angka bagian dahar 1 juta teh. Tapi ada kenyataannya itu hasil penelitian. Karena kebutuhan internet, kebutuhan listrik mah teu kaasup meureun. Nah, karena kita sudah pensiun, karena kalau sudah pensiun itu anak sudah dewasa, ya maka kita hidup dari anak itu. Dengan demikian, bukan hanya orang tua dapat memakan harta anak, tapi juga istri. Itu tanpa sepengetahuan. Makanya arinanya mau boleh suami kepada istri kamana ya boleh, tapi tidak boleh dituntut itu istrinya mengambil harta asal sesuai dengan kebutuhan. Tanggung jawab anak terhadap orang tua jika dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahqaf, terutama ketika usia 40 tahun. Jadi ketika usia 40 tahun. Jadi kalau tadi umur berapa anak itu berkewajiban menafkahi orang tua? Maka surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta ida balago asyuddah wa balago arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hatta idza balago asyuddah. Tanggung jawab orang tua mendewasakan anak sehingga sampai dewasa. Dan sampai dewasa itu dalam An-Nisa ayat 6, hatta idza balagon nikah. Sampai usia nikah. Jadi tanggung jawab orang tua menafkahi anak sampai anak berusia nikah. Berusia nikah itu berapa? Tidak disebut di dalam Al-Quran. Kalau tidak disebut dalam Al-Quran, lihat hadis. Kalau tidak disebut di dalam hadis secara langsung, maka ma'ruf, diteliti.
salah satu contoh di Indonesia, anak usia nikah itu perempuan 19 tahun dan laki-laki 21. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak sampai anaknya berusia 21 tahun kalau di Indonesia. Jadi kalau sampai 21 tahun mah si anak itu merupakan tanggung jawab orang tua. Tapi kalau sudah balagun nikah, sudah usia nikah, istilahnya dalam Quran itu usia nikah, bukan tahun istilahnya, usia nikah. Jadi usia nikah itu bermakna kalau usianya sudah mencapai usia nikah, yang di Indonesia 21 tahun, atau sudah nikah, walaupun belum berusia 21 tahun. Makanya kalau bapak-bapak ingin rada tenang, ngurus anak, gerak lepas, buburu nikahkan anak teh. Jadi kalau anak kita umurnya 19 tahun, buru-buru carikan suaminya. Sebab kalau sudah bersuami, orang tuanya kan lepas tanggung jawab, itu tanggung jawab suaminya. Kan tong diengke-engke nikahkan teh. Kan banyak orang tua itu engke-engke menikahkan sehingga sudah 25 can nikah, 30 tahun can nikah. Itu kasihan anak itu. Sebab kalau 19 anak kita berumur 19 menikah, berarti umur 21 punya anak perempuan. Kan ketika dia di pensiun nanti dari pekerjaannya pensiun, anaknya kan sudah 40 tahun. Jadi ketika di pensiun teh anak 40 tahun. Kalau bukan 40 ya, kalau punya anak 21 mah berarti umur 41 anaknya 20, orang tuanya 21, baru lahir umur 41, anaknya sudah 20 tahun kan. Nah, kalau sudah 21 kemudian ketika anaknya 40 berarti 61. Makanya pensiun itu anak sudah berkewajiban orang tua. Makanya lanjut usia lebih indah dibanding masa muda. Makanya di situ diukur ya, hatta idza balago asyuddah wa balago arba'ina sana. Belum lagi ukuran punya anak ya. Kan hamluhu wa fisaluhu salasuna sahron. Hamil, mengandung dan menyusui 30 bulan. Jadi jarak antara anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu 30 bulan, 30 bulan, 30 bulan. Paling cepat. Nah, pertama, setelah anak pertama usia 2 tahun, baru hamil lagi. Nanti setelah anak kedua umur 2 tahun, baru hamil lagi. Bagusnya jangan hamil sebelum anak usia 2 tahun, supaya bisa menyusui. Supaya bisa menyusui secara penuh. Jadi kalau anak kita usia 19 tahun menikah dan usia kehamilan sampai 35, kata penelitian berarti kan 16 kali 12 bulan dibagi 30, jadi kan bisa punya anak 6. Kalau 25 kan 10 tahun, 10 kali 12 120 dibagi 30, cuman 4 ya. Itu perhitungannya. Kok ada rencana seperti itu? Tapi Quran memberi isyarat gitu. Jadi kalau kita tadaburi ayat itu memberi isyarat. Ya. Jadi bukan urusan KB pembatasan anak, bukan. Tapi memang Quran mengajarkan kepada rumah tangga itu harus ada perencanaan.
Ternyata kakarak 1 tahun lahir lagi, ya tasyakur aja. Tasyakur aja. Tapi programnya seperti itu. Jadi dalam ayat ini tersirat, jika anak sudah berusia 40 tahun, maka doanya adalah bersyukur. Jadi kalau doa bersyukur, sudah mendapat nikmat. Jadi usia anak 40 tahun harus sudah matang, sudah bagus ekonominya, sudah membantu orang tua, bukan malah justru minta warisan kepada orang tua, tapi justru membantu napakah orang tua. Berterima kasih pada orang tua, karena di situ dikatakan, Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya, yang kau berikan nikmat kepadaku, berarti sudah sejahtera ketika berusia 40 tahun teh. Gus punya imah, gus punya penghasilan, sudah matang. An'amta alayya, punya imah teh bukan hanya memiliki, ya, bisa saja ngontrak juga. Wa ala walidayya, dan memberi nikmat kepada orang tuaku. Jadi syukurnya dalam surat Luqman juga terkandaskan, anishkurli wali walidai, bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada orang tuamu. Jadi tegas itu dalam surat Luqman. Jadi diperintah dalam surat Luqman itu untuk beribadah kepada Allah dan bersyukur, ternyata disebut anishkurli, bersyukur padaku, wali walidai, dan kepada orang tuaku. Jadi berterima kasih karena telah memberi peringatan. Kemudian 3, beramal soleh yang diridhoi, ya, sudah soleh, dan juga tubtu ilaih, jadi memberi dan kemaslahatan pada semua pihak. Kemudian membina, menanggung jawab keluarga, lalu selalu bertaubat dan pasrah minal muslimin. Jadi tersirat pada ayat ini, anak yang telah wajib menafkahi orang tua adalah apabila anaknya berusia 40 tahun. Jadi kalau belum 40 tahun, bagus kalau anak belum 40 tahun, justru membantu orang tua, itu adalah sodakoh. Tapi kalau sudah 40 tahun, berkewajiban menafkahi orang tua. Jadi kan kalau dakwahnya mah terus, walaupun anak sudah dewasa, orang tua mendakwahi, ya, mendidik anak, ya, orang tua itu. Jadi jangan sampai ada ges dewasa diantep hari dakwahnya mah tetap. Cuman yang berhenti itu usia nikah itu menafkahi. Kemudian kalau sudah berusia 40 tahun, anak wajib menafkahi orang tua. Jadi tersirat di dalam ayat surat Al-Ahqaf ini. Jadi walau orang yang menghadap Rasul itu konsultasinya tentang harta, tidak disebutkan usianya, tapi yang wajibnya tersirat pada surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Ya, seperti sering saya kemukakan, kalau kita membahas hadis, pasti membahas ayat, ya. Kalau kita membahas ayat, pasti hadis juga selalu berkaitan. Baik, kita lihat takwilnya sekarang. Tentu saja takwil hadis mah dari keseluruhan. Makalah yang pertama. Pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai konsultan segala permasalahan umat, mulai dari urusan pribadi, keluarga, sampai ke masyarakatan. Hadis ini berisi konsultasi masalah keluarga. Utamanya harta yang diperdebatkan antara anak dan orang tua. Jadi kalau antara anak dengan orang tua berdebat, maka putusannya dari Rasul anta wa maluka liwalidik. Kedua, anak menjadi tanggung jawab orang tua dalam urusan nafkah dan ekonomi lainnya hingga batas usia nikah. Tanggung jawab orang tua terhadap anak itu batasnya usia nikah.
usia pernikahan tidak disebut secara langsung dalam hadis karena berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 3, jika anak sudah usia nikah atau sudah menikah, maka urusan apakah ekonomi dan kehidupan merupakan tanggung jawabnya sendiri, bukan tanggung jawab orang tua kalau sudah usia nikah. Bahkan anak yatim saja, harta yang dimilikinya mesti diserahkan. Jadi kalau kita ingin mengurus anak yatim itu siapa? Yaitu man pakoda abuhu, yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Sampai usia berapa anak yatim? Usia nikah. Jadi walaupun saya, ibu dan bapak saya sudah wafat, saya tidak bisa disebut anak yatim piatu. Karena sudah menikah. Jadi batas menafkahi anak yatim, menyantuni anak yatim sampai usia nikah. Kemudian 4, jika sudah dewasa, harta yang dimiliki selain hak anak dan istri, juga ada hak orang tua. Orang tua menjadi tanggung jawab anak yang sudah dewasa, sudah memiliki kemampuan memberi nafkah. Anak yang berkewajiban menafkahi orang tua, jika dikaitkan dengan surat Al-Ahqaf, adalah yang sudah berusia 40 tahun. Karena wajib berterima kasih kepada orang tua mah. Kalau anak yang umur 40 tahun itu. Jadi kalau kita punya anak ada yang 40, ada yang 20, apa yang 30, minta teh kanu di atas 40. Jadi kalau 30 tahun mah jangan dulu diminta. Kalau ngasih sumbangan bagus saja. 5, orang tua memiliki hak nafkah selain anak yang belum dewasa dan istri. Oleh karena itu, anak wajib menafkahi orang tuanya seperti wajibnya untuk istri dan anak yang belum dewasa. 6, dalam hadis ini ditandaskan bahwa anak yang bertanya hasil usaha orang tua. Ungkapan tersebut memberi gambaran bahwa harta yang dimiliki anak itu orang tuanya punya saham. Oleh karena itu orang tua dipersilahkan menikmati, memakan, dan menggunakan hasil usaha anak. 7, istri sama dengan orang tua punya hak nafkah harian. Namun jika ada kelebihan harta pokok, diperdebatkan antara istri, keluarga lain, dan orang tua, maka orang tua lebih utama. Jadi jika ada harta yang dimiliki kebutuhan harian, diminta oleh orang tua dan diminta oleh keluarga lain, maka orang tua lebih berhak diutamakan. Penegasan kamu dan hartamu milik orang tuamu, anta malu kali walidik, itu tegas garisnya. Beberapa tatbik. 1, pendidikan orang tua pada anak selain akidah dan ibadah termasuk masalah ekonomi. Makanya harus dididik masalah ekonominya dari kecil supaya ketika usia 40 matang betul anak kita. Anak yang usia nikah mesti telah memiliki kemampuan mandiri sehingga bisa menafkahi anak dan istri. Makanya nikah itu al-ba'ah. Jika sudah hampir 40 tahun mesti sudah bisa tanggung jawab orang tua. Hidup menanggung kehidupan orang tua. Tentu saja kemampuan tersebut mesti dibina sejak awal agar pada waktunya sudah siap menjalankan. Kemudian 2, kedewasaan mesti diwujudkan sejak awal karena harta tidak boleh dipegang oleh orang yang tidak mampu. Dalam kehidupan suami istri, seorang suami bertanggung jawab memimpin keluarga. Nafkah merupakan tanggung jawab suami, baik pada istri, anak, maupun kepada orang tua. Namun, kepemilikan harta tergantung kepada siapa yang memiliki penghasilan. Jadi apakah dipegang oleh suami, dipegang oleh istri, tergantung kepada
kesepakatan, tetapi milik siapa harta itu? Pertama, siapa yang berjasa pada harta tersebut, dan juga bagaimana kesepakatannya. Sekali lagi saya katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, silakan musyawarah dengan istri. Hasil usaha yang dimiliki itu berapa persen milik istri, berapa persen milik suami. Supaya apa? Supaya kalau sudah usia 40 tahun, istri membantu orang tuanya berapa persen dari harta yang dimiliki bersama. Suami juga membantu orang tuanya berapa persen, itu tergantung kepada kesepakatan. Makanya harus jelas. Di dalam ayat ini tersurat pada bahwa wanita mempunyai bagian hasil usaha. Laki-laki punya bagian hasil usaha. Berapa persen tergantung tadi siapa yang dominan. Dengan demikian, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak milik sesuai dengan usaha masing-masing. Tidak disebutkan presentasi kepemilikan harta yang dihasilkan suami istri. Maka tanggung jawab pada kesepakatan mereka. Oleh karena itu, pemberian pada orang tua atau mertua tergantung kepada kesepakatan. Berapa persennya? 3, pendidikan kemandirian pada anak mesti dilakukan agar tidak tergantung kepada sumbangan orang tua. Banyak fenomena di masyarakat, anak hanya menunggu pemberian orang tua. Tatkala dewasa malah menunggu hibah, bahkan bagi waris sebelum wafat. Hadis ini mengajarkan agar anak membantu orang tua, bukan orang tua membantu anak yang sudah dewasa. Makanya usia lanjut itu harus lebih indah dibanding usia muda. 4, nikah diperintah bagi yang sudah memiliki al-ba'ah, bahkan sudah mandiri dalam memiliki mahar. Oleh karena itu, sejak usia nikah harus mandiri, mesti dididik untuk mencari nafkah. Tatkala orang tua sudah renta, maka anak bertanggung jawab. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Di sini tegas perintah Allah beribadah dan berbuat baik ihsan kepada orang tua. Dan digariskan apabila orang tua sudah lanjut usia, jangan mengatakan up. Dan itu seperti saya katakan, justru beraninya anak mengatakan menegur orang tua itu kalau orang tua sudah lanjut usia. Karena memang ujian bagi anak. Kadang-kadang seperti pengalaman saya sendiri, jadi eta geus disenangkeun ku urang teh, ayo we hayang diantarkeun ka kemah. Itu ayahna we. Ayahna we, kita jangan sampai Di dalam ayat ini gariskan apa yang menjadi tugas anak ketika orang tuanya sudah lanjut usia. Imma yablughunna indakal kibar haduma aw kilahuma. Maka pertama ihsan ke orang tua. Berkata sopan, tidak menyampaikan ucapan yang menyinggung perasaan walaupun satu nada seperti tidak menghardik, menyampaikan kata yang memuliakan, rendah hati, mendoakan rahmat, kama rabbayani shaghīra. Jadi ingat ketika kita masih kecil, ingat jasa orang tua. Itulah bapak-bapak dan ibu kajian hadis. Insya Allah bulan depan kita akan kaji hadis yang lain. Maka sambil menikmati hidangan masih ada waktu 17 menit. Kalau ada pertanyaan, saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga.